lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam kita ucapkan untuk junjungan umat, yakninya Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi tentang desain penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Apriliani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun kelompok 7 beranggotakan 1. Miftahur Rahmah, 2. Nabila Apriliani, 3. Nora Musa Rilawanti. Untuk pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh Miftahur Rahmah. Kepada Rahmah dipersilahkan. Baiklah, untuk materi pertama saya akan menjelaskan rumusan masalah. 1A, jelaskanlah konsep beserta contoh desain penelitian The One Shot Case Study. Solusi masalah atau jawaban. Pada desain ini, peneliti memberikan perlakuan terhadap sekelompok subjek tertentu, kemudian dilakukan pengukuran terhadap variabel tergantung. Misalnya, kita ingin mencobakan suatu metode pengajaran terhadap satu kelas siswa. Setelah selesai pengajaran, dilakukan tes hasil belajarnya. Rancangan One Shot Case Study menurut Ari Kunto, desain ini peneliti hanya mengadakan treatment satu kali yang diperkirakan sudah mempunyai pengaruh. Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan seperti tabel berikut. Ada treatment dan observasi. X yaitu treatment yang diberikan atau variabel independen. O yaitu observasi variabel dependen. 1B, jelaskanlah konsep beserta contoh desain penelitian The One Group Pretest Post-Test Design. Solusi masalah atau jawaban. Pada desain ini, peneliti juga menggunakan satu kelas subjek tertentu sebelum dilakukan treatment. Terlebih dahulu dilakukan pretest terhadap subjek, kemudian diberikan perlakuan dalam jangka waktu tertentu, lalu dilakukan post-test. Bedanya dengan desain yang dilakukan sebelumnya adalah pada desain ini sudah ada kontrol O1, sehingga bisa dilakukan komparasi antara O1 dan O2. O1 yaitu nilai pretest, yaitu nilai yang diberikan sebelum diberi AC. Nilai post-test adalah nilai setelah diberi AC. Terima kasih kepada Rahmah. Untuk pembacaan materi kedua akan disampaikan oleh Nora Musa Rilawanti. Kepada Nora dipersilahkan. Rumusan masalah yang kedua yaitu jelaskanlah konsep beserta contoh desain penelitian randomized control group post-test only design. Next. Solusi masalah atau jawaban. Pada desain ini, peneliti menggunakan sekelompok subjek penelitian dari suatu populasi tertentu. Kemudian dikelompokkan secara random menjadi dua kelompok atau kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan dan kelas kontrol tidak diberi perlakuan. Kemudian kedua kelas dilakukan tes atau post-test yang sama.
Contohnya, dilakukan penelitian menggunakan media komputer saat pembelajaran dengan cara memilih dua kelas yang masing-masing dipilih secara random. Kelas pertama sebagai kelas eksperimen dan kelas kedua sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan yaitu menggunakan media komputer saat pembelajaran, sedangkan kelas kontrol tidak. Kemudian dilakukan post-test terhadap kedua kelas. Nilai rata-rata kedua kelas dihitung dan dicari perbedaan antara kedua nilai itu, serta dilakukan uji statistik untuk melihat perbedaan. Rumusan masalah yang ketiga yaitu jelaskanlah konsep beserta contoh desain penelitian randomized control group pre-test post-test design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok atau kelas yang dipilih secara random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal. Adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol? Contohnya, penelitian tentang dua metode belajar. Untuk mengetahui keadaan awal, kedua kelas diberi pretest. Kemudian dihitung nilai rata-rata kedua kelas. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan berupa penggunaan media berbasis komputer, sedangkan kelas kontrol dilakukan pembelajaran secara konvensional. Setelah pembelajaran, kedua kelas diberi post-test. Nilai rata-rata kedua kelas dihitung dan dicari perbedaan antara hasil pretest dan post-test, serta dilakukan uji statistik untuk melihat perbedaan. Rumusan masalah yang keempat yaitu jelaskanlah konsep beserta contoh desain penelitian randomized Solomon 4 Group Design. Solusi masalah atau jawaban. Dalam desain ini, di mana salah satu dari 4 kelas dipilih secara random, 2 kelas diberi pretest dan 2 kelas tidak. Kemudian satu kelas dari kelas pretest dan satu dari kelas non-pretest diberi perlakuan eksperimen. Setelah itu, keempat kelas ini diberi post-test. Contohnya, saat penelitian dipilih 4 kelas secara random, 2 kelas pertama yaitu kelas 1 dan 2 diberi pretest dan kelas 3 dan 4 tidak diberi pretest. Setelah itu, kelas 1 dan 3 diberi perlakuan berupa penggunaan media saat pembelajaran, sedangkan kelas 2 dan 4 tidak. Kemudian, keempat kelas diberi post-test. Nilai rata-rata keempat kelas dihitung dan dicari perbedaan antara hasil pretest dan post-test, serta dilakukan uji statistik untuk melihat perbedaan. Terima kasih kepada Nora. Kemudian pembacaan materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Rumusan masalah 5A. Jelaskanlah konsep beserta contoh desain penelitian non-randomized control group pretest post-test design. Solusi masalah atau jawaban. Non-randomized pretest and post-test control group, suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok tanpa randomisasi. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol. Kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Non-random control group pretest post-test adalah desain eksperimen, namun tidak memiliki penugasan acak di dalamnya. Karena adanya pretest, maka pada desain penelitian tingkat kesetaraan kelompok turut diperhitungkan. Pretest dalam desain penelitian ini juga dapat digunakan untuk pengontrolan secara statistik atau statistical control, serta dapat digunakan untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap capaian skor atau gain score. Contoh,
Desain protes group control tidak secara random atau non-randomized control group pretest post-test design membandingkan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pembelajaran di kelas eksperimen diberikan perlakuan X berupa penggunaan media berbasis komputer, sedangkan pada kelas kontrol tidak diberikan perlakuan. Pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran secara konvensional atau pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas tersebut. Kedua kelas diberikan pretest Y1 dan posttest Y2 dengan soal tes yang sama, di mana pretest diberikan sebelum pembelajaran dan posttest diberikan setelah pembelajaran. Perumusan masalah 5B. Jelaskanlah konsep beserta contoh desain penelitian faktorial design. Solusi masalah atau jawaban. Faktorial design yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapat satu atau dua variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Faktorial design adalah bentuk modifikasi atas true experimental design. Modifikasi yang dilakukan ialah dengan mengamati kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi variabel independen atau perlakuan terhadap variabel independen atau hasil. Pada desain ini, semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila kelompok dinilai pretestnya sama. Jadi, O1 sama dengan O3 sama dengan O5 sama dengan O7. Dalam hal ini, variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2 seperti yang ada di tabel. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu dipilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki sebagai Y1 dan perempuan sebagai Y2. Treatment atau perlakuan prosedur kerja baru dicobakan pada kelompok eksperimen pertama yang telah diberi pretest O1 sebagai kelompok laki-laki dan kelompok eksperimen kedua yang telah diberi pretest O5 sebagai kelompok perempuan. Pengaruh perlakuan X terhadap kepuasan pelayanan untuk kelompok laki-laki sama dengan buka kurung O2 dikurang O1 tutup kurung dikurangkan buka kurung O4 dikurang O3 tutup kurung. Pengaruh perlakuan atau prosedur kerja baru terhadap nilai penjualan barang untuk kelompok perempuan sama dengan buka kurung O6 dikurang O5 tutup kurung dikurangkan dengan buka kurung O8 dikurang O7 tutup kurung. Bila terdapat perbedaan pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan masyarakat antara kelompok kerja pria dan wanita, maka penyebab utamanya adalah bukan karena treatment yang diberikan sama, tetapi karena adanya variabel moderator, yang dalam ini adalah jenis kelamin. Pria dan wanita menggunakan prosedur kerja baru yang sama, tempat kerja yang sama nyamannya, tetapi pada umumnya kelompok wanita lebih ramah dan memberikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 7 mengenai materi tentang desain penelitian. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman.
Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.